Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami dari tim Krenova Puskesmas Menjobo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan lansia dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu seperti apa aja? Jadi di sini ada yang seperti punya gangguan tulang, kemudian gangguan sendi, kemudian mempunyai penyakit syaraf, ada penyakit jantung, juga pernafasan, kemudian mempunyai gangguan penglihatan, dan sedang masa penyembuhan dari sakit. Di sini akan kami praktekkan bagaimana caranya membantu lansia yang sudah lama mengalami bed rest atau tidur terlalu lama di tempat tidur. Bagaimana caranya mencegah efek buruk? Baik, kita saksikan setelah ini. Ikuti terus ya, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini akan saya jelaskan efek samping dari lansia yang terlalu lama bed rest atau tirak baring lama sekali. Yang pertama, bisa mengalami ISK atau infeksi saluran kencing. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup dengan minum air putih yang banyak, itu air putih harus air putih. Kedua yaitu rawan terjadinya infeksi paru. Bagaimana cara pencegahannya? Kita bisa menepuk dada atau punggung lansia secara teratur untuk mengeluarkan riaknya. Seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Jadi pelan-pelan saja. Jadi secara bergantian Ini bisa dilakukan setiap hari misalnya di pagi hari, tapi harus rutin dilaksanakan. Kemudian kita miringkan, kita tepuk di bagian punggungnya. Nah, ini kita bisa pegangi Ini bagian punggungnya kita tepuk-tepuk seperti ini. Secara rutin dilakukan, nanti akan mempermudah mengeluarkan riaknya. Oke, kita baringkan kembali. Selanjutnya masalah yang ada yaitu susah buang air besar, bisa dicegah dengan konsumsi tinggi serat seperti buah dan sayur yang cukup, kemudian minum air putih yang cukup juga bisa mengatasi. Kemudian efek samping yang keempat, adanya masalah sirkulasi atau aliran darah. Ini bisa dilakukan dengan lansia. Kita sarankan untuk melaksanakan aktivitas fisik yang ringan sesuai dengan kemampuan beliau masing-masing. Efek samping yang kelima yaitu luka akibat tirah baring yang terlalu lama. Ini bisa kita cegah dengan mengubah posisi lansia setiap 2 jam sekali. Nah, sekarang teman-teman, kita coba untuk membantu lansia untuk bergeser dari posisi semula ke posisi atas kepala. Kita simak selanjutnya. Oke, Mbak, bantalnya tak pendetrian saya ambil dulu Diambil pelan-pelan, kemudian letakkan kepalanya pelan-pelan. Kita taruh bantal di samping kasur. Kemudian yang pertama kita bisa tekuk lututnya. Nah, posisi ini diharapkan nanti lansia bisa mendorong badannya ke atas menggunakan tumitnya. Dengan bantuan kita tentunya tangan yang satu kita taruh di bawah bahu, kemudian yang satu di bawah bokong. Berikan aba-aba 1, 2, 3 agar caregiver dan lansia bisa bergerak secara bersamaan. Mbah kula hitung 1 sampai 3, mangke Mbah dorong pakai tumit saya bantu ke atas. Yuk, 1, 2, 3. Ini jangan lupa diposisikan lagi ke atas, Lalu kita posisikan lagi tangannya seperti tadi. Kita hitung lagi 1, 2, 3. Iya. Oke. Kita kembalikan posisi kakinya. Dan kita berikan bantal kembali. Mbah pakai bantal Oke.
Sekarang kita akan menerangkan cara membantu lansia dari posisi tidur ke posisi duduk yang nyaman. Yang pertama-tama kita berdiri di posisi sebelah lansia, lututnya kita tekuk sedikit, ya, kemudian punggung pada posisi normal biasa. Kemudian minta lansia untuk mengangkat kepala dan bahunya dengan cara menggunakan sikunya dijejakkan ke tempat tidur. Jadi ini kita coba untuk membantu lansia secara aktif nih. Jadi nanti dia bisa bantu berdiri untuk duduk sendiri di tempat tidur. Mbah yuk, niki sikune dijejak teng kasur, simbah nanti bangun pelan-pelan tak bantu di bahunya ya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, ya seperti ini. Oke. Kalau sudah posisi seperti ini, tetap pertahankan posisinya sampai kondisi lansia stabil. Kemudian kita posisikan lututnya ditekuk. Ini tujuannya untuk apa? Agar lansia bisa bergeser ke depan. Kita posisikan untuk bersandar di tempat tidur. Oke. Yuk, Mbak. Ditumite di unjuk ke tenginggil ya. 1, 2, 3. Belakang lagi, kita tambahkan bantal supaya nanti bersandarnya nyaman. Yuk, mana Mbak? 1, 2, 3. Iya, nah, nyaman-nyaman ya. Kalau sudah nyaman, pastikan posisi bantal sudah sesuai dengan kebutuhan lansia. Oke, selanjutnya kita akan membantu lansia dari posisi tidur ke posisi duduk, tapi tetap di tempat tidur. Oke, yang pertama kita tekuk lutut lansia yang terjauh dengan kita, ya. Kita tekuk sedikit aja. Kemudian posisi tangan kiri kita ada di belakang bahu. Oke, jangan lupa berikan aba-aba secara bersamaan agar lansia juga siap-siap ya, jadi tidak pusing nanti ya. Oke Mbak, niki badhe pinara, nanti tak hitung 1 sampai 3, kita bersamaan nggih. Samparannya makin ditaruh di bawah tempat itu. Oke, 1, 2, 3. Kita putar secara perlahan, nggih. Jangan lupa kita pegangi lansia sampai kondisinya stabil. Jadi ketika bangun dari tempat tidur biasanya beberapa lansia merasakan pusing. Nah ini kita pegangi dulu sampai benar-benar stabil. Nah, dari posisi duduk ini kita bisa langsung memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda. Pertama-tama kita siapkan dulu kursi rodanya ya. Oke. Siapkan di sini. Jangan lupa posisikan kursi roda terkunci dulu agar tidak berjalan ketika kita mendudukkan lansia di kursi roda. Oke. Kemudian kita bantu lansia dengan kita meletakkan tangan kita di bawah belakang punggung lansia, ya. Jadi kemudian kaki kita ditempatkan di sela-sela kakinya lansia. Kemudian kita peluk dengan erat, ya, tangannya sampai seperti ini. Kemudian tangannya lansia kita posisikan untuk memeluk diri kita. Oke, sini ya Mbak. Oke. Saya kenceng ya Mbak, ya, pegangannya ya. Kita peluk, kemudian kita berikan aba-aba agar bersamaan dengan lansia untuk bisa berdiri. Oke, 1, 2, 3. Yuk, pelan-pelan ya Mbak, yuk. Kemudian kaki kita bergeser, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk. Kaki kiri kita tekuk. Nah, kita posisinya berlutut seperti ini ya. Shoot di sini gitu. Kaki posisi Mbak Pinta. Jadi jangan lupa posisi dari caregiver adalah lutut yang sebelah kiri ada di sela-sela kaki lansia,
sebelah kanan ditekuk ke bawah. Kemudian kita posisikan lansia secara nyaman, oke, bersandar ya Mbak. Oke, seperti ini. Kita lalu bangun, oke. Itu adalah cara mendudukkan dari tempat tidur ke kursi roda seperti ini. Kemudian jangan lupa kakinya kita angkat di pegangan seperti ini. Oke, berikut akan saya jelaskan tentang teknik memindah lansia dari tempat tidur ke kursi, lebih tepatnya mengangkat ya. Ini akan kita butuhkan 2 orang. Jadi posisi sebelah sini caregiver yang pertama, yang sebelah sana ada caregiver yang kedua. Oke, kita praktekkan dulu ya teman-teman. Saya ada di posisi di belakang. Kita posisikan kita di belakang, Pak. Bangun sekejap nggih. Nggih. Oke. Kita posisikan diri kita di belakang seperti ini. Kemudian salah satu caregiver di bawah situ, posisikan kedua tangan di bawah lutut. Nah, kemudian posisikan tangan yang di belakang lansia ini memegang tangan ya. Oke, yang tangan seperti ini, kita memeluk dari belakang. Nah, ini nanti fungsinya meringankan kita untuk mengangkat ke bawah. Oke, kita hitung sampai 3, kita angkat bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita pastikan kondisi lansia stabil dulu. Kemudian kita sandarkan di kursi. Oke, kencang ya Mbak. Oke. Dilanjutkan dengan latihan fisik yang ringan. Kita melatih gerakan-gerakan sederhana pada lansia yang terlalu lama untuk berbaring. Pertama, tangan kita gerakkan, posisi sendi siku kita gerakkan perlahan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian disambung dengan sendi atasnya. 1. Perlahan-lahan sambil melihat respon dari lansia, apakah merasa kesakitan atau tidak. Sampai 8 hitungan. Demikian juga tangan sebelahnya. Sampai 8 hitungan dan sendi di atasnya atau bahu. Kemudian untuk pergelangan tangan juga kita latih bergerak sampai 8 hitungan juga dengan jari-jari. Dan jari kita sampai 8 hitungan. Satunya juga seperti itu. Sampai 8 hitungan. Kemudian yang kaki juga sama, kita tekuk di sendi lututnya. Perlahan-lahan sambil tetap melihat respon dari lansia, apakah dia kesakitan atau tidak. Yang satu. Kemudian untuk sendi yang panggul
Kita bersama-sama tekuk keduanya. Tangan posisi seperti ini. Kita gulingkan. 1, 2. Juga tetap melihat respon dari lansia. Seperti itu sampai 8 hitungan. Kalau tidak mengalami kesakitan. Kemudian untuk yang telapak kaki, sambil telapakkan kaki, kita juga bergerakan latihan. Pertama kita tekuk dulu di sini, seperti ini. Kita latih 8 hitungan. Sebelahnya juga. Mulailah dengan gerakan yang ringan, dengan durasi paling tidak ditingkatkan perlahan-lahan sambil tetap melihat respon apakah dia kesakitan. Kalau kesakitan kita kurangi durasinya dan diiringi dengan istirahat. Komunikasikan dengan aba-aba yang jelas. Dan sebelum kita mulai latihan kita berikan aba-aba dulu. Begitu yang untuk latihan gerak yang ringan. Oke teman-teman, di sini saya sedang mendorong lansia dengan kursi roda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan untuk berkursi roda. Yang pertama, ketika berhenti, pastikan untuk mengunci kursi, ya. Ini salah satu hal yang paling utama, ya, kunci. Kemudian, ketika kita hendak berjalan, ketika kita menemui persimpangan, pastikan kita berhenti dulu. Kemudian caregiver bisa berjalan ke depan, memastikan di depannya itu tidak ada halangan agar tidak terjadi tabrakan. Oke. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah posisikan selimut atau baju dari lansia yang menjuntai ke bawah tidak masuk ke roda kursi seperti ini. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi pastikan selimut ataupun baju dari lansia terkemas rapi di atas kursi, ya. Kita rapikan, kita pastikan untuk tidak masuk ke roda. Nah, kemudian untuk lansia yang tangannya lemah seperti ini misalnya, ini rawan sekali untuk jatuh ke kursi seperti ini. Ini akan bahaya, akan masuk di kursi, jadi akan terluka. Yang aman adalah letakkan tangan lansia 1, 2, 3 di atas pangkuannya. Oke. Nah, ini akan menghindari cedera ketika tangannya lemah. Nah, setelah kita pastikan hal-hal tersebut, kita bisa mengajak lansia jalan-jalan setiap hari secara rutin. Dengan tentunya ini akan membantu dari pemulihan lansia yang kita rawat. Oke.